Antara sholat 5 waktu mana yang paling besar pahalanya? Apakah sama semua pahalanya? Sholat asar yang saya tahu, yang disepakati ulama sholat asar. Beranjak daripada, jadi di antara 5 waktu sholat ini yang paling besar sholat asar, kemudian datang setelahnya 2 sholat subuh dan isya, kemudian datang setelahnya duhur dan maghrib, gitu kan? Jadi memang dibagi 3. Kalau asar ini dalilnya firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 5 waktu salat kalian, terutama salat pertengahan, maksudnya asar, ya, dan berdirilah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Qanit itu artinya tenang, konsentrasi, tumaknina dan seterusnya. Kemudian datang subuh dan isya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang salat isya berjamaah maka pahalanya sama dengan mendirikan setengah malam, dan siapa yang salat subuh berjamaah, maksudnya di masjid di sini, maka dia akan mendapatkan, ya, tapi dia seakan-akan mendirikan setengah malam yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk. Dan kata Nabi SAW, kalau seandainya orang mengetahui apa yang tersembunyi di sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Lalu datang duhur dan maghrib. Tapi tentu dua-duanya tetap kewajiban. Hanya ini urutannya. Antara sholat 5 waktu mana yang paling besar pahalanya? Apakah sama semua pahalanya? Sholat asar yang saya tahu, yang disepakati ulama sholat asar. Beranjak daripada, jadi di antara 5 waktu sholat ini yang paling besar sholat asar, kemudian datang setelahnya 2 sholat subuh dan isya, kemudian datang setelahnya duhur dan maghrib, gitu kan? Jadi memang dibagi 3. Kalau asar ini dalilnya firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 5 waktu salat kalian, terutama salat pertengahan, maksudnya asar, ya, dan berdirilah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Qanit itu artinya tenang, konsentrasi, tumaknina dan seterusnya. Kemudian datang subuh dan isya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah maka pahalanya sama dengan mendirikan setengah malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maksudnya di masjid di sini, maka dia akan mendapatkan, ya, tapi dia seakan-akan mendirikan setengah malam yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk. Dan kata Nabi SAW, kalau seandainya orang mengetahui apa yang tersembunyi di sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Lalu datang duhur dan maghrib. Tapi tentu dua-duanya tetap kewajiban. Hanya ini urutannya.